Konflik kepentingan sudah menjadi hal yang sangat biasa di kalangan elit politik. Namun masyarakat menjadi korban. Begitulah yang terjadi di Kabupaten Solo, Sumatera Barat yang akhir-akhir ini menjadi viral di sosial media. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Bang Vino selaku kuasa hukum dari Bapak Dodi Hendra, Ketua DPRD Kabupaten Solo ya Bang ya? Iya. Oke. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Baik hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah ngajak untuk ngobrol hari ini gitu. Iya Bang, karena memang kita sudah pengen ngobrolnya udah dari lama sih ya Bang, cuman karena kesibukan Abang barangkali ya, jadi alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya hari ini datang ke Politik Minang gitu. Iya, iya. Dan sebelumnya juga terima kasih ya Bang ya sudah datang gitu. Nah, sesuai dengan polemik yang terjadi nih Bang di Kabupaten Solo, kan akhir-akhir ini memang viral banget ya Bang ya? Oh iya, sangat viral sekali. Iya, sangat viral sekali, bangga dong Bang. Mudah-mudahan cukup viral juga ya. Iya, sampai ke media nasional gitu loh. Nah, mungkin langsung to the point kali ya Bang ya. Sebelumnya Abang sebagai kuasa hukumnya Bapak Dodi Hendra ini sudah berapa lama sih Bang? Baru tanggal 19 Agustus kemarin. Oke. Satu hari setelah keluarnya putusan BK, Badan Kehormatan DPRD, yang merekomendasikan pemberhentian Pak Dodi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solo. Oke, berarti baru ya Bang ya? Ya, satu hari setelah putusan BK. Satu hari setelah keputusan BK. Iya. Nah, kenapa akhirnya Abang memutuskan untuk mau menjadi kuasa hukum dari Bapak Dodi Hendra gitu loh? Karena apakah karena viralnya permasalahan ini atau gimana sih Bang? Jadi saya ini kebetulan juga putra asli Kabupaten Solo ya. Oke. Jadi dari awal sudah mengikuti permasalahan ini. Nah, dan juga sudah dapat informasi. Nah, tapi kemudian dalam konteks ini saya akan menjalankan profesi saya sebagai pengacara. Yeah. Nah, kebetulan ketemu dengan Pak Dodi. Pak Dodi meminta dan menunjuk kita untuk membantu beliau memperjuangkan hak-hak hukumnya terkait dengan awalnya masalahnya adalah mosi tidak percaya oleh 27 anggota DPRD. Nah, 6 fraksi gitu ya. Nah, disitulah bermulai semua permasalahan ini. Nah, dengan mosi tidak percaya itu Pak Dodi kemudian diamputasi hak-haknya sebagai ketua DPRD. Saya kira ini secara sistematis dan terorganisir ya. Karena memang sudah ada rencana dan target dari awal bagaimana beliau ini diberhentikan untuk menjadi ketua DPRD. Jadi saya katakan ini by design dari awal. Oke, berarti menurut kuasa hukumnya Bapak Dodi ini merupakan sebuah perencanaan yang sangat matang sekali ya? Dari awal ya. Kalau dia matang itu kan mesti sistematis ya, dan terorganisir. Jadi setelah mosi tidak percaya itu ada yang dilakukan oleh 22 anggota DPRD ini. Yang tadi 27 menjadi 22 karena Gerindra kemudian tarik diri. Sehingga tinggal 22 anggota DPRD. 22 anggota DPRD ini melakukan satu pelaporan kepada Badan Kehormatan. Atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pak Dodi yang dianggap arogan dan otoriter selama menjadi ketua DPRD. Kemudian juga melakukan tindakan penolakan Pak Dodi untuk menjalankan tugas kewenangannya sebagai ketua DPRD, yaitu memimpin sidang. Jadi beliau ini tidak diberikan kesempatan, bahkan ditolak untuk memimpin sidang. Padahal belum ada keputusan BK yang menyatakan beliau ini bersalah atau melanggar kode etik gitu. Nah, saya mau tanya dulu terkait dengan dua masalah ini ya Bang ya, yang mengakibatkan akhirnya adanya mosi tidak percaya seperti itu. Yang pertama terkait dengan arogansi dari Bapak Dodi sendiri menurut masyarakat gitu loh. Menurut anggota DPRD? Menurut anggota DPRD yang melakukan mosi tidak percaya? Iya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi gitu loh? Kenapa Bapak Dodi dianggap sebagai orang yang arogan barangkali? Jadi kalau kita lihat ya, jadi relasi-relasinya banyak ini. Ada relasinya terkait dengan Pak Dodi, juga ada masalah dengan Bupati. Sehingga juga ada laporan-laporan ke Polda Sumbar terkait dengan pencemaran nama Pak Dodi. Nah, di pihak lain juga muncul persoalan-persoalan lain. Nah, tapi kemudian bola ini menggelinding kepada DPRD. Tiba-tiba anggota DPRD sebanyak 27 orang awalnya melakukan mosi tidak percaya. Nah, cuma alasannya adalah arogan dan otoriter gitu. Ini alasannya masih asumsi, butuh pembuktian yang sangat berat ini. Iya, betul. Nah, tapi terbukti hari ini. Mosi tidak percaya mengatakan Pak Dodi sebagai ketua DPRD arogan dan otoriter, ternyata tidak terbukti di Badan Kehormatan. Yang terbukti ternyata kasus lain. Ya, kita nggak tahu nih apakah kasus ini dicari, sengaja diadakan, atau memang murni nih masyarakat akan melaporkan. Nah, kita sedang telusuri.
seluruh ini, gitu ya. Nah, atas mosi tidak percaya itulah kemudian terjadi kisruh ya, yang kemudian Kabupaten Solok ini sangat terkenal di nasional akibat anggota DPRD-nya. Iya, yang ricuh saat sidang paripurna. Saya bilang itu dia main lempar asbak, benar. Lempar mikrofon gitu. Ya main lemparan-lemparan lah anggota DPRD ini. Kebetulan pada hari itu adalah peringatan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Nah, jadi mungkin itu perayaan mereka saja waktu itu gitu. Nah, tapi bagaimanapun meski mereka paham bahwa sudah terjadi pengerusakan fasilitas gedung DPRD yang ini merupakan tindak pidana, bukan saja pelanggaran kode etik anggota DPRD. Ya mudah-mudahan kepolisian, mudah-mudahan BK cepat bergerak untuk ini, karena ini tidak bisa dibiarkan. Kok masalah Pak Dodi kemudian diusut? Kok masalah pengerusakan di DPRD, pidana dan juga etika tidak diusut? Aneh dan ganjil kan? Iya. Oke, nah terkait dengan permasalahan pada saat sidang paripurna ricuh gitu loh, itu sebenarnya kronologinya seperti apa dan apa penyebab dari permasalahan itu? Jadi itu rapat paripurna, pengesahan Ranperda RPJMD, Kabupaten Solok menjadi Perda. Mekanismenya melalui rapat paripurna. Betul. Kebetulan saat itu dipimpin dan dibuka sidang oleh Ketua DPRD. Dan merupakan hak beliau ya? Hak beliau, dihadiri oleh Bupati dan dihadiri oleh pimpinan DPRD yang lain. Tiba-tiba kemudian anggota DPRD yang sejak awal melakukan mosi tidak percaya ini melakukan instruksi dan meminta, bahkan memaksa Bapak Dodi agar mengalihkan palu sidang kepada wakil ketua yang lain. Yang artinya beliau tidak diinginkan untuk memimpin sidang paripurna itu. Padahal beliau hak dia sebagai ketua DPRD. Kemudian beliau masih sah secara hukum sebagai ketua DPRD. Belum ada keputusan BK. Kalaupun ada keputusan BK, beliau kan diangkat dengan gubernur. Belum ada keputusan gubernur gitu. Oke, berarti memang secara hukum Pak Dodi ini masih menjadi ketua DPRD gitu ya? Saat itu dan sampai sekarang juga. Iya, sampai sekarang juga dan memiliki hak untuk memimpin sidang pada saat itu. Oke. Nah, terkait dengan hal ini menurut Abang ya sebagai kuasa hukumnya gitu, secara hukum seperti apa sebenarnya persoalan ini? Apakah nantinya akan ditindaklanjuti lebih lanjut lagi atau gimana? Ya, jadi perkembangan terakhir 18 Agustus itu keluarlah keputusan BK, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok, yang merekomendasikan pemberhentian Pak Dodi ini sebagai ketua DPRD. Nah, tapi sekarang sudah mulai ribut juga dan menjadi kontroversial. Karena seolah-olah ada yang menilai bahwa setelah keluar putusan BK, otomatis Pak Dodi sudah tidak menjadi ketua DPRD. Nah, ini yang betul kita luruskan. Iya, betul. Karena pemberhentian pimpinan DPRD itu ada mekanisme dan prosedur yang harus diikutin. Pertama itu setelah keluar keputusan BK, itu disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibacakan dalam paripurna. Itu sudah terjadi di tanggal 20. Tetapi pada saat itu tidak ada pengambilan keputusan melalui rapat paripurna. Kalau dilakukan pengambilan keputusan, akan keluarlah namanya keputusan DPRD pemberhentian ketua DPRD berdasarkan keputusan BK. Itu belum terjadi sampai hari ini. Nah, apalagi kemudian untuk peresmian pemberhentian itu haruslah melalui surat keputusan gubernur. Iya, betul. Nah, polemik yang hari ini berkembang, dan saya kira ini sangat menyesatkan ya. Dengan keputusan BK yang masih rekomendasi, catat ya. Masih rekomendasi, belum ada putusan DPRD, apalagi peresmian oleh gubernur. Sudah banyak masyarakat yang berpendapat, bahkan pakar hukum, termasuk penasihat hukum dari Bupati, Pak Epi Ediasdah, menyatakan Pak Dodi ini tidak lagi jadi ketua DPRD. Ini saya kira informasi yang perlu kita luruskan dan betul-betul menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan hukum gitu. Ya, berarti secara ketentuan hukum sekali lagi harus kita tegaskan bahwa Pak Dodi masih menjadi ketua DPRD Kabupaten Solok. Ya, karena harus dipahami Pak Dodi ini diangkat menjadi ketua DPRD itu berdasarkan surat keputusan gubernur. Ya, keputusan gubernur itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara dalam fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, secara hukum administrasi, ya, ada dikenal namanya dengan azas contrarius actus.
Nah, pejabat tata negara yang mengeluarkan keputusan hanya dia yang bisa batalkan. Dalam arti apa? Kalau gubernur yang kemudian mengeluarkan SK pengangkatannya, maka gubernur juga lah yang mengeluarkan surat pemberhentiannya. Sepanjang tidak ada surat pemberhentian dari gubernur, Pak Dodi masih sah menjadi ketua DPRD Kabupaten Solok. Itu pun belum ada kekuatan hukum tetap. Karena Pak Dodi masih punya hak untuk menguji keputusan BK itu, keputusan DPRD termasuk keputusan gubernur melalui mekanisme mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara inilah yang akan menjadi putusan finalnya. Ya, apakah pemberhentian ini mulai dari proses BK, paripurna DPRD sampai terbitnya keputusan gubernur betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan hukum, azas-azas pemerintahan hukum yang baik, gitu ya. Semua ketentuan perundang-undangannya lainnya. Jika iya, nanti hakim PT UN lah yang akan memutuskan. Nah, jadi prosesnya sangat panjang dan ini baru sampai rekomendasi BK. Masih ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Yang inilah yang kemudian kita meminta kepada masyarakat Kabupaten Solok, terutama masyarakat seluruh Sumatera Barat dan Indonesia juga, agar bersabar diri. Kita taat kepada hukum yang berlaku, ya. Nah, dan tentu ini kita ikuti proses dan prosedurnya yang benar, gitu. Berarti memang harapannya adalah masyarakat bisa lebih sabar ya untuk menunggu mekanisme secara hukum. Ya, karena kita tidak ingin ya dengan pemberhentian ini terjadi chaos di masyarakat. Betul. Terjadi pembelaan di masyarakat Kabupaten Solok. Ya, tentu ada saja Pak Dodi ini juga ada pemilihnya. Betul. Ada yang lain gitu. Nah, kita tidak ingin cukuplah kericuan di gedung DPRD yang memalukan kemarin. Jangan tambah lagi pembelaan terjadi di masyarakat. Nah, kita juga minta masyarakat karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Ya, jadi karena ini ranah hukum, kita serahkanlah ini berjalan sesuai mekanisme hukum. Dan untuk menjalankan mekanisme hukum itu sudah ada pelaku-pelaku hukumnya. Salah satunya kami sebagai kuasa hukum akan menjalankan proses hukum yang benar untuk ini gitu. Terima kasih Bang terkait dengan klarifikasi gitu loh. Karena memang banyak banget nih Bang. Kemarin kan kita juga sempat live Instagram bersama dengan pemuda Kabupaten Solo. Dan banyak banget komentar-komentar di Instagram yang kayak menyalahkan persoalan ini gitu loh, sampai ke masyarakat yang memang pro kontra terhadap ini, mungkin pendukung satu sama lain gitu. Iya. Ya kalau kejadian ini tentu ya kita sayangkan ya, karena bagaimanapun ini yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Solok. Nah, jadi kita berharap Kabupaten Solok memahami ini, karena ini adalah persoalan di internal DPRD. Antara ketua dengan anggota DPRD yang lain dan sudah keluar keputusan BK, mari kita ikuti proses dan prosedurnya yang benar sampai nanti keluar keputusan gubernur. Nah, dan setelah itu barulah dinyatakan punya kekuatan hukum. Dan di sisi lain Pak Dodi punya hak untuk mengajukan atau menguji ini di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi harap sabar masyarakat Kabupaten Solok termasuk semua pihak yang lain, dan mari kita jaga situasi tetap kondusif gitu. Oke, berarti sekarang dari kuasa hukum Pak Dodi Hendra, apa yang akan dilakukan setelah ini? Hari ini kita sudah memasukkan surat ke Badan Kehormatan Kabupaten Solok. Suratnya adalah keberatan terhadap perusahaan BK. Kenapa kita keberatan? Ada 4 alasan. Apa? 1, 4 orang dari 5 orang anggota BK kita anggap punya konflik kepentingan. Tidak punya independensi. Karena 4 ini adalah orang yang melakukan mosi tidak percaya. Masa orang yang melakukan mosi tidak percaya menjadi hakim untuk mengadil? Secara hukum tidak logis dimanapun. Dan terlihat tidak objektif gitu ya dalam menilai sesuatunya gitu. Sulit kita mengatakan dia objektif karena mereka bahagian dari yang melakukan mosi tidak percaya dan bahagian juga dari pelapor. Masa pelapor kemudian menyidangkan persoalan yang dilaporkan sendiri? Cukup aneh kan? 1. Yang kedua adalah ada 2 pengaduan. Waktu penyampaian pengaduannya berbeda. Pengadunya berbeda. Materi pengaduannya berbeda. Waktu kejadiannya berbeda. Tapi mereka gabung dalam satu pemeriksaan dan persidangan. Dan sampai hari ini terhadap 2 pengaduan hanya 1 keputusannya. Terkait dengan mosi tidak percaya, dia mengatakan kemudian tidak terbukti, tapi tidak ada putusannya. Untuk menyatakan bahwa pengaduan mosi tidak percaya oleh anggota DPRD tidak terbukti. Mesti itu putusannya.
Yang kedua, tolong dong rehab nama baik klien saya. Ya. Dan klien saya berhak mendapatkan kepastian hukum dan dilindungi secara hukum. Ya, betul. Tapi dengan BK tidak membuat keputusan terhadap pengaduan mosi tidak percaya yang hanya mereka katakan tidak terbukti, tapi putusannya tidak ada. Klien saya tentu dirugikan. Apa yang dirugikan? Satu, tidak mendapat kepastian hukum. Kedua, tidak mendapatkan reversi nama baik. Yang ketiga, tentu ini tidak adil. Kenapa kemudian putusan mereka yang bersalah saja yang dibuat, kemudian putusan yang tidak bersalah kok tidak ada gitu. Ini penggabungan itulah yang kemudian tidak benar menurut tata cara di BK. Yang ketiga adalah ada kewajiban BK itu setelah menyatakan pengaduan ini ditindaklanjuti untuk mengirimkan surat kepada klien saya berkaitan dengan materi pengaduan. Nah, tapi tidak pernah disampaikan oleh BK. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya klien saya punya kesempatan dan waktu mempersiapkan pembelaan diri untuk menghadapi pemeriksaan di BK, mengajukan bukti, mengajukan saksi. Tapi jangankan kemudian diberitahu, ya, Pak Dodi sendiri terkejut ketika di sidang BK. Yang awalnya dia menganggap cuma laporan mosi tidak percaya, tiba-tiba dia ditanya dengan pengaduan baru terkait masalah lain, tuduhan intervensi terhadap lembaga lain, dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang pada saat itu Pak Dodi masih anggota DPRD tahun 2020, belum menjadi ketua ya. Tapi kemudian kenapa kemudian masalah, anggaplah ini masalah beliau sebagai anggota DPRD sedang melakukan fungsi pengawasan, ya. Tapi kemudian ditarik menjadi masalah ketika dia menjadi ketua. Fair enggak? Masalah ketika jadi anggota, kemudian dijadikan masalah menjadi ketua. Kan tidak fair. Tapi secara mekanisme hukumnya apakah ini salah atau gimana, Bang? Ya kalau tidak memberikan hak-hak klien saya dan tidak memberikan kesempatan pembelaan diri, ya salah dong. Karena semua orang berhak mendapat keadilan. Tapi keadilan itu yang tidak diberikan gitu. Nah, yang terakhir itu jangankan klien saya ketua DPRD, fraksi Partai Gerindra pun yang merupakan fraksi dari klien saya itu, Gerindra ya, tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan. Nah, yang anehnya surat pemberitahuan materi pengaduan kepada fraksi Gerindra itu disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2001 pada saat keputusan sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau klien saya pribadi oke lah ya, ini dilanggar haknya. Tapi bagi saya hari ini pelanggaran BK ini bukan pelanggaran pribadi klien saya aja, tapi pelanggaran fraksi Partai Gerindra dong. Ini Partai Pemenang Kabupaten Solo ini yang tidak dihargai ini. Nah, tapi itu sudah diajukan keberatan oleh Gerindra. Mudah-mudahan mereka proses, gitu ya. Itulah segulumit yang menurut kita perusahaan BK itu cacat secara hukum. Saya kira banyak lagi kecacatan dari perusahaan BK, maladministrasi dari perusahaan BK, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota BK ini yang kita akan ungkap ke depan. Itu baru catatan kecil, belum secara keseluruhan. Mungkin akan ada kejutan-kejutan ke depan yang lebih dahsyat lagi. Oke, mungkin berarti harapan dari Bang Vino terkait dengan permasalahan ini adalah mendapatkan keadilan gitu yang seadil-adilnya terhadap Pak Dodi Hendra gitu ya Bang? Ya, keadilan ini kita minta tidak hanya mulai dari proses mosi tidak percaya, mulai dari amputasi hak dia sebagai ketua DPRD yang tidak dipaksa tidak memimpin sidang, sampai dengan pemberhentian ini kita akan usut tuntas. Siapa yang terlibat siap untuk bertanggung jawab secara hukum. Nah, tapi kita sampaikan kepada masyarakat, kita minta masyarakat Semangat Solo untuk tetap tenang, kondisif. Mari serahkan persoalan ketua DPRD ini ke mekanisme hukum, dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk itu. Gitu. Nah, jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan kita bersama, dan mari kita jaga kondisi dan kondisivitas yang ada di Kabupaten Solo gitu. Nah, semuanya serahkan kepada mekanisme hukum gitu.
Oke, baik, terima kasih Bang. Semoga dengan talk show kita di Politik Minang kali ini bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat Kabupaten Solo khususnya gitu. Dan Kabupaten Solo, masyarakat khususnya bisa lebih sabar untuk melihat ya Bang ya, sesuai dengan mekanisme hukum yang seharusnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.